Assalamualaikum. Hi guys. Today I'm going to show you on how to make crispy beetroot fries. Kali ini saya akan membagikan salah satu cemilan dari buah pare, yaitu keripik pare. Eits, walaupun pare itu pahit, tapi kalau sudah jadi keripik begini, rasa pahitnya bisa hilang ya guys. Dijamin kriuk kres-kres dan pastinya bikin nagih. Tuh, kelihatan kriuknya kan ya? Oke, sekarang saya cicip dulu. Gurihnya mantap dan pahitnya itu nyaris nggak ada ya. Dan kalaupun ada pahitnya itu cuma sedikit banget, karena emang sudah nggak pahit, jadinya ya anak-anak juga doyan. Yang ini karena unik dan rasanya enak, menurut saya sih cocok banget untuk ide usaha. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan buah pare segar. 5 buah pare ini bobotnya sekitar 2 kg. Di Madiun sekitaran sini 1 kg pare itu harganya Rp6.000. Kalau di tempat kalian berapa ya per kilonya? Pastinya masih terjangkau kan ya? Cuci buah pare, potong menjadi 2 bagian. Kemudian buang bagian tengah pare. Lakukan hingga habis. Setelah itu, potong pare tipis-tipis menggunakan pisau tajam. Atau kalau mau praktis lagi, bisa menggunakan alat pasah. Pastikan diiris tipis-tipis dengan ketebalan 1,5 mm. Jadi jangan terlalu tebal. Karena jika terlalu tebal, nantinya itu saat digoreng, di bagian luar garing, tapi di bagian dalamnya itu jadi rawan alot ya. Oke, selanjutnya tambahkan 3 sendok makan penuh garam kasar. Aduk rata. Lalu tambahkan air secukupnya hingga potongan pare terendam sempurna. Rendam pare selama 15-20 menit agar getah pare benar-benar hilang. Setelah 20 menit direndam, peras pare seperti ini. Berikutnya, bilas dengan air bersih. Agar kadar garamnya benar-benar hilang, dibilasnya itu diulang hingga 2-3 kali. Oke, jika sudah bersih begini, selanjutnya siapkan panci, rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Lalu masukkan pare. Aduk dan diamkan selama 5 menit. Jadi direndamnya itu jangan terlalu lama ya guys, agar warna pare tetap hijau dan tidak lembek. Setelah 5 menit, berikutnya tiriskan pare. So, perendaman pare di air mendidih ini fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa pahit pada pare.
Oke, agar tetap terlihat hijau cantik dan segar, setelah direndam dan ditiriskan begini, selanjutnya pare dibilas lagi dengan menggunakan air dingin. Bilas sebanyak 2-3 kali sampai pare benar-benar dingin. Dan di bilasan terakhir, peras pare kuat-kuat sampai benar-benar kesat. Lalu tiriskan. Oke, sekarang potongan parenya sudah siap diolah ya guys. Dan kalau sudah siap diolah begini, rasa pahitnya itu sudah nyaris hilang ya. Oke, mari kita buktikan. Saya tes dulu. Oh, amazing. Yakin lah, kini dia orang yang pahit-pahit kok ya. Deneng, dia anu timun apa pare? Mantap banget pokoknya lah yuk. Oke, ini disisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan tepungnya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, 70 gram sampai 100 gram tepung terigu protein rendah atau sedang. Tepung terigu ini fungsinya agar tekstur keripik pare itu nantinya jadi empuk renyah ya, bukan yang keras. Takarannya itu kisaran 70 sampai 100 gram sesuai tekstur keempukan yang diinginkan. Lalu bumbu yang dihaluskan, dan bumbu ini terdiri dari 5 sampai 7 siung bawang putih sesuai selera, 1 sendok makan ketumbar, 4 butir kemiri. Fungsi kemiri ini sebagai perenyah alami ya guys. 1 sendok makan garam kasar. Ulek semua bumbu tersebut hingga halus. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, masukkan. Tambahkan 1 sachet Royco, atau bisa diganti dengan 1 sendok teh bubuk kaldu jamur, setengah sendok teh bubuk kunyit, dan setengah sendok teh bubuk kencur, optional, setengah sendok teh bubuk lada, lalu potongan daun jeruk purut. Ini adalah 5-10 lembar daun jeruk yang diiris halus. Oke, masukkan. Aduk rata. Air sekitar 430 sampai 450 ml sesuai selera. Intinya sih, semakin sedikit air, maka adonannya akan semakin kental. Dan jika adonan semakin kental, maka nantinya semakin tebal lapisan keripiknya ya. So, the choice is yours. Aduh, hampir kelupaan ya. Tambahkan juga 1 butir telur. Aduk hingga rata. Tuh, teksturnya emang agak kental begini ya. Jadi bukan yang encer kayak adonan peyek. Oke, sekarang adonan siap digunakan. By the way, ini kan tadi adonannya itu hanya cukup untuk 1 kg pare. Nah, sementara tadi itu kan saya sudah menyiapkan 2 kg pare. Jadi ini saya sengaja ngadon 2 kali. Yang kedua ini tidak menggunakan irisan daun jeruk, tapi diganti dengan irisan daun bawang ya. Selain itu juga yang ini tadi nggak pakai telur ya, tapi diganti dengan santan instan 1 sachet atau sekitar 65 ml. So, buat kamu yang lagi alergi telur, misalnya, agar keripik tetap renyah, silahkan telurnya diganti dengan santan kental ya. Oke, and the next step is the time to fry.
Panaskan minyak goreng. Masukkan pare ke dalam adonan seperti ini. Dan buat yang jijai menggunakan tangan telanjang begini, ya silahkan gunakan sarung tangan ya. Kalau saya sih, ya cukup dicuci saja tangannya sampai bersih. Jadi emang gak suka pakai sarung tangan gitu. Bawaannya itu jadi mati rasa dan ribet ya. Aduh, maklum bae lah yuk. Anu jenenge bewong desa sih. Ya kayak gue lah. Kayak nyongke lah. Oke, just forget it. Berikutnya, setelah minyak panas, goreng dengan api sedang. Agak ribet juga ya ternyata. Jadi ini jam terbangnya harus tinggi ya, biar menggorengnya itu bisa cepat dan profesional. Oke, goreng sambil terus diaduk-aduk agar tidak lengket satu sama lain. Kalau gelembungnya masih banyak begini, tandanya keripiknya itu masih belum matang ya guys. Jadi digoreng sampai kuning keemasan. Nah, jika gelembung berkurang dan minyaknya itu terlihat tenang, tandanya keripik sudah matang. Angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Oke, selesai ya. Well guys, keripik pare kriuk dan tidak pahit ala The Hasan Video siap disantap. Oke, selanjutnya tambahan tips dan trik seputar keripik pare. Jika ingin hasil keripik yang super renyah dan kesat, alias tidak berminyak, setelah digoreng dan ketika keripik sudah agak dingin, kita bisa mengovennya sebentar dengan suhu rendah, oven di suhu 100-120 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menit. Tuh, setelah di oven, sisa minyaknya itu jadi turun ke loyang ya. So, hasilnya keripik jadi garing kriuk, ngeprul dan kesat. Dan kalau sudah benar-benar dingin, segera dikemas rapat. Dengan begitu, keripik pare bisa awet kriuk hingga 2 bulan. Dan pastinya jadi tidak rawan tengik ya. Modal total untuk bahan-bahan sudah termasuk gas, minyak goreng, kemasan, dan lain-lain. Untuk 1 kg keripik pare ini habisnya sekitar Rp30.000 ya. Dan satu resep ini dengan penggunaan pare 1 kg itu bisa menghasilkan 750 sampai 800 gram keripik pare ya. Sementara untuk harga jualnya per 100 gram keripik pare itu sekitar 10 sampai 15 ribu rupiah. Jadi modal total 30.000 itu bisa menghasilkan omset 75.000 sampai 112.500 rupiah per kilogram. Oh, lumayan kan ya? So, jika untuk usaha, maka keuntungan yang didapatkan per 1 kg pare itu bisa mencapai 100% lebih, bahkan bisa hampir 200% ya guys. Gimana? Mantap kan ya? Oke, demikian tadi cara membuat keripik pare kriuk ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.